Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Oktalia Nasari dari kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Kira-kira udah berapa lama nih karantina di rumah aja? Jangan bandel ya dan tetap stay at home dan jangan bosan buat sering-sering cuci tangan. Karena kalian tahu sendiri kan betapa buruknya dan udah betapa banyaknya korban yang meninggal akibat virus corona ini. Coba kita lihat dari data terbarunya. Berdasarkan data tanggal 5 Juni, terkonfirmasi ada 28.818 positif corona. Yang sembuh 8.892 dan yang meninggal dunia ada 1.721 orang. Wow, banyak banget kan? Kira-kira sampai kapan ya wabah pandemi COVID-19 ini berlangsung? Bahkan, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa harus social distancing? Kenapa harus stay at home? Ternyata jawabannya bisa diteliti dengan menggunakan ilmu matematika loh guys. Bahkan, para alumni mahasiswa Universitas Indonesia bisa memprediksi kapan wabah COVID-19 ini berakhir. Jadi, berdasarkan riset mereka menjalankan beberapa skenario seperti ini. Oke, jadi gini guys, skenario pertama yaitu puncak pandemi terjadi tanggal 4 Juni dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu kasus. Jadi di skenario pertama ini bakalan terjadi kalau masyarakat dan pemerintah tidak melakukan apapun. Dan diramalkan pandemi berakhir pada akhir Agustus sampai awal September. Lalu skenario kedua ini, puncak pandemi terjadi tanggal 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 60.000 kasus. Jauh banget kan perbedaannya dari skenario 1, skenario 2. Nah, skenario 2 ini bakalan terjadi kalau pemerintah sudah bertindak, tetapi masyarakatnya masih banyak yang bandel, masih banyak yang keluar, dan melanggar aturan-aturan dari pemerintah. Sehingga pandemi berakhir pada akhir Juni sampai awal Juli. Lalu, skenario ketiga, puncak pandemi terjadi tanggal 16 April dengan 546 kasus baru saja dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000 kasus. Nah, skenario 3 ini bakalan terjadi kalau pemerintah tegas dan masyarakat turut ikut andil dalam menjalankan aturan-aturan dari pemerintah. Jadi masyarakatnya juga udah nurut, udah melakukan semua yang dianjurkan oleh pemerintah sehingga pandemi berakhir pada akhir Mei sampai awal Juni. Lalu bisa kita lihat di sini kurva dari skenario 1, skenario 2 dan skenario 3. Skenario 1 itu yang merah, yang paling tinggi kurvanya. Lalu skenario 2 yang biru dan skenario 3 yang hijau. Ini bisa dilihat sendiri guys, perbedaannya jauh banget. Nah, percaya nggak kalau hasil riset itu bisa dihitung dengan menggunakan ilmu matematika? Mau tahu caranya? Perhatiin penjelasan aku berikut ini ya. Berlaku penyebaran secara eksponensial. Apa itu grafik eksponensial? Nah, grafik eksponensial ini berlawanan dengan grafik linear. Kalau grafik linear itu pertambahannya secara konstan dan stabil. Misalnya nih, pada hari pertama pertambahan kasus ada 10, maka pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya pertambahannya akan terus 10, terus seperti itu. Sedangkan pada grafik eksponensial atau penyebaran secara eksponensial, kita bisa analogikan seperti ini. Misalnya pada hari pertama terdapat 2 kasus atau 2 virus. Lalu hari kedua terdapat 4, hari ketiga 8, hari keempat 16, hari kelima 32, begitu seterusnya sampai misalnya pada hari ke-9 terdapat 512 dan hari ke-10 terdapat 1024 kasus atau virus. Jadi,
kita bisa lihat perbedaannya. Hari ke-10 itu sudah 1024, padahal satu hari sebelumnya baru setengahnya, yaitu 512. Maka pada penyebaran secara eksponensial ini, apabila variabelnya kita rubah sedikit saja, maka hasil akhirnya akan berubah dengan sangat ekstrim. Lalu bagaimana hasil ini dapat didapat? Yaitu menggunakan rumus 2 pangkat X, yaitu X sama dengan hari. Jadi kalau mau tahu misalnya hari ke-14 ada berapa kasus, tinggal dimasukin aja 14 ke X-nya, jadi 2 pangkat 14. Begitu. Lalu di sini kita punya 3 variabel, yaitu NH sama dengan jumlah kasus per hari, P yaitu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19, dan R jumlah rata-rata orang bertemu pasien COVID-19. Dari 3 variabel ini, setelah dirumuskan, maka didapat persamaan NH plus X sama dengan 1 plus R kali P pangkat X sama dengan NH. Nah, masih bingung? Kita langsung lanjut ke contoh soal. Sekarang kita punya contoh soalnya dari penggunaan persamaan rumus yang tadi. Ini kalau misalnya kita tidak social distancing, oke? Nah, ini aku ambil dari YouTube-nya Nihongo Mantapu, yaitu YouTube-nya Kak Jerome sendiri ya. Oke, jadi misalnya diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Jadi R-nya itu ada 50 orang, sehingga peluangnya itu kita bikin 1% aja. Jadi 0,01. Lalu RP sama dengan 50 kali 0,01 sama dengan 0,5. Kita masuk rumus NH plus X sama dengan 1 plus R kali P pangkat X sama dengan dikali NH. Jadi NH plus X kita masukin RP-nya 0,5. Nah, terus ditambah 1, jadinya NH plus X sama dengan 1,5 pangkat X kali 100. Misalnya pasien yang sudah ada adalah 100 orang. Jadi terus kita mau tanya nih, berapa jumlah pasien di hari ke-14? Jadi 14-nya kita masukin ke X, yaitu hasilnya 29.192 orang. Lihat, setinggi itu kurvanya. Sekarang kita coba kondisi dengan social distancing. Jadi diketahui R-nya itu 10 orang, P-nya itu 1%, jadi RP sama dengan 0,1. NH-nya masih sama 100, terus ditanya NH ke-14 itu berapa? Kita masukin aja langsung, RP-nya 0,1 ditambah 1, jadi 1,1 pangkat 14. Jadi NH 14-nya itu 379 orang. Tuh, jauh banget kan guys bedanya. Jadi ini juga ada kurvanya. Kalau variabelnya itu kita mainin dikit-dikit aja, maka hasilnya itu bakal berubah ekstrim banget. Wah, jadi gimana guys? Udah paham kan kalau ilmu matematika bisa sangat membantu kita untuk memprediksi sampai kapan wabah pandemi COVID-19 ini berakhir. Yang pasti, kita sebagai masyarakat yang cerdas, apalagi teman-teman nih sebagai generasi muda yang pintar, yang berwawasan luas, seharusnya lebih dapat membantu pemerintah dan garda terdepan untuk membantu masalah ini agar wabah pandemi ini cepat berlalu. Kita harus bisa mengurangi variabel R dan P, yaitu dengan cara social distancing, stay at home, dan jangan bosan untuk cuci tangan dan selalu gunakan masker saat keluar rumah. Juga jangan stres dan terapkan pola hidup sehat. Semoga negeri kita lekas pulih. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan di-share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.